Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Zafira Hanun dari IAT A dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah studi fikih tentang fikih ekologi. Pertama, pengertian fikih ekologi. Fikih ekologi membahas tentang pelestarian, konteks pelestarian lingkungan yang diperuntukkan untuk manusia. Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang ada pada fikih ekologi tidak akan menyadarkan manusia jika tidak memiliki spiritualitas ekologi. Yang kedua, klasifikasi fikih ekologi. 1. Organisme adalah merupakan benda hidup atau makhluk hidup. 2. Populasi adalah merupakan sesuatu kumpulan organisme yang sejenis dan tinggal di suatu tempat tertentu. 3. Komunitas merupakan suatu kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. 4. Ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kelima, biosfer merupakan lapisan bumi di mana ekosistem berada tepat di arsir kira-kira 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Yang kedua, pengertian fikih dalam pelestarian hutan dan ekosistem laut. Fikih dalam konteks ini berpengertian bahwa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memerintahkan manusia untuk menjaga dan memelihara hutan sebagai lingkungan hidup. Manusia dijadikan oleh Tuhan di dalam muka bumi ini sebagai khalifah. Baiknya, agama Islam mempunyai sudut pandang tersendiri tentang konservasi hutan, yaitu dengan menerapkan fungsi fikih dalam aspek pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Ketiga, klasifikasi fikih dalam pelestarian hutan dan ekosistem laut. Merupakan satu kesatuan yang alami, yang utuh dari ekosistem alami di air sehingga ekosistem hilir di gunung. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam maupun buatan di dalam daerah aliran sungai merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri, dilindungi, dan diurus daya dukungnya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, pengertian fikih ekosistem laut. Fikih ekosistem laut adalah merupakan ekosistem yang terdiri di perairan laut yang terdapat di dalamnya ekosistem perairan dalam dan ekosistem pantai atau pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut. Dengan kata lain, fikih ekosistem laut adalah hal yang membahas tentang bagaimana fikih atau hukum Islam membudidayakan ekosistem laut. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk ekosistem laut yang harus senantiasa dijaga kebersihan ekosistemnya agar tidak terjadi bencana alam atau tidak merugikan makhluk-makhluk hidup yang lain yang ada di laut. 5. Klasifikasi fikih ekosistem laut. Memiliki kadar mineral yang tinggi dengan ion terbanyak memiliki Cl sebanyak 55% dan ekosistem laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang kedua, manfaat ekosistem laut sebagai objek wisata, tempat penelitian, sumber bahan makanan dan minuman, pengendali banjir, tempat makanan dan minuman makhluk laut, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sistem laut dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dan berdasarkan kedalaman air laut. Yang keempat, berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu daerah fotik, daerah dilaik, dan daerah afotik. Yang keenam, fikih dalam konteks ini termasuk sebagai hukum Islam yang harus menegaskan bahwa ekosistem air laut harus senantiasa dijaga dan dilestarikan demi lingkungan yang bersih dan enak untuk dipandang, sehingga di dalam suatu lingkungan tidak ada bencana alam yang terjadi dan tidak merugikan hewan laut pula. Yang keenam, pengertian fikih pelestarian sumber daya alam yang termasuk di dalamnya emas, tembaga, timah, pasir, dan lain-lain.
Dalam konteks ini, fikih berpengertian sebagai hukum Islam yang mengatur tentang pelestarian sumber daya alam terkait emas, tembaga, timah, pasir, dan lain-lainnya di Indonesia. Dan fikih juga berperan sebagai hukum Islam yang mengatur tentang pemakaian emas dan tembaga timah dan pasir dan lain-lainnya secara tidak berlebihan dan secukupnya agar sumber daya alam di Indonesia tidak tercemarkan dan tidak cepat terkuras habis oleh penggunaan yang tidak bermanfaat. Agar negara Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan maju karena sumber daya alamnya digunakan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Yang ketujuh, klasifikasi fikih pelestarian sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi di bawah ini. Yang pertama, emas adalah sebuah logam transisi yang lembek, kuning, berat, malleable, dan ductile. Yang kedua, tembaga adalah merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Yang ketiga, timah adalah termasuk panca transisi dalam kelompok 14 dalam tabel periodik. Yang keempat, pasir adalah material butiran terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih besar dari lanau. Yang keenam adalah peran fikih sendiri. Peran fikih dalam pelestarian sumber daya alam adalah agar fikih dapat mengatur sumber daya alam agar dapat dilestarikan dengan baik, agar tidak terdapat kebebasan penggunaan dalam sumber daya alam dan sumber daya alam itu terlestarikan dan dipakai secukupnya oleh masyarakat Indonesia dan tidak terjadi pemborosan kegunaan serta agar pemakaiannya terforsir dengan baik. Sehingga sumber daya alam dapat dipakai dan dikelola dengan baik oleh masyarakatnya agar tidak terjadi kerugian di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.